persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara bisa fokus, sungguh-sungguh bawa hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjamah kita, memenuhi kita dengan kasih-Nya. Biarlah hadirat-Nya melembutkan setiap hati kita. Agar kita mempunyai kasih yang penuh, melimpah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali ibadah kita ini dengan doa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu datang ya Tuhan. Kami hampiri ya Bapa Engkau. Kami datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami datang karena kami sangat berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami sangat memerlukan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam setiap tantangan hidup ini ya Bapa, tanpa kasih-Mu kami tak mampu menghadapi semuanya ya Bapa. Hanya dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, kami tetap tenang, kami tetap damai di tengah badai ya Bapa. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Itu semua oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Ya Allah kami, lebih lagi Engkau lingkupi kami dengan kasih-Mu. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami di dalam kasih-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan Yesus, lebih lagi menyenangkan hati-Mu, lebih lagi tenang bersama dengan Engkau. Kami akan terbang bagai Raja Wali ya Bapa di tengah badai kehidupan ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau yang beserta kami. Badai sebesar apapun tidak akan menggoyahkan langkah kami untuk tetap setia kepada Engkau. Berharap hanya kepada Tuhan Allah kami, yang selalu kami harapkan, yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau menyertai kami. Kami beruntung ya Tuhan Yesus, kami bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami beruntung ya Bapa, karena Engkau melingkupi kami. Engkau menaungi kami dengan sayap-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Allah, jamah kami lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona.
diriku. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari dari awal kita ulangi lagu ini, kita katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari semuanya kita angkat suara kita sembah Dia, katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat-Nya. Katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari semuanya katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari semuanya kita berdoa. Syakarana malabala. Oh Yesus, Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Kasih-Mu kami rasakan begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampai saat ini kami masih diberi kesehatan. Sampai saat ini di tengah badai kami tetap bisa naikkan syukur kami bagi Engkau. Semua oleh karena kasih-Mu Yesus. Mari ya Allahku, lebih dalam lagi Engkau jamah kami, lawat kami, bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau untuk selama-lamanya. Bagi kasih-Mu yang tiada duanya di dalam hidup kami, kami akan naikkan syukur kami untuk selama-lamanya ya Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Mari jamah kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Sembah Dia, katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih
Mari sekali lagi kita sembah, katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Oh, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan. Oh, kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu indah, sungguh indah di dalam hidup kami ya Bapa. Oh, mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja, yang berada di rumah, yang berada di kantor, yang berada di ruangan Holy Spirit, mari kita angkat suara kita mulai menyembah Dia. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu melimpah atas kami, kasih-Mu besar atas kami Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus, kami naikkan syukur kami bagi-Mu Yesus, kami naikkan sembah sujud kami bagi Engkau ya Allah kami. Oh, haleluya. Syarana malabaya sando, harana malabaya karana malabaya sando, syarana malabaya karana malabaya sando. I will worship you Father, I will worship you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Raja keselamatan kami, Juru selamat kami, karena kasih-Mu bagi kami. Kau berikan kami hidup, Kau berikan kami damai sejahtera-Mu. Kami kan minum air-Mu Yesus, kami kan tenang di dalam-Mu Yesus. Di tengah badai Kau beserta kami, kami tak takut apa yang kami hadapi. Kami tahu kasih-Mu melingkupi kami. Oh haleluya. Syakarana malabaya sando, irana malabaya karana malabaya sando. Oh irana malabaya karalabaya karalabaya, syakarana malabaya sando. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Mari semuanya haleluya. Syakarana malabaya karalabaya sando, syakarana malabaya malabaya, irana malabaya malabaya, irana malabaya malabaya, irana malabaya. Oh irana malabaya karana malabaya, syakarana malabaya. Oh irana malabaya. Ku sembah, mari kita sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
Haleluya.
merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh ada di menara doa lagi Tuhan, untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi Tuhan. Kami bisa mempercayai Tuhan. Supaya kami bisa bergantung harap kepada Tuhan. Dan supaya kami bisa melayani ya Tuhan. Menolong ya Tuhan. Mengasihi sesama kami Bapa. Tuhan, penuhi kami hari ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Karena dalam kasih-Mu di situ ada kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami ya Tuhan kekosongan, tidak ada kasih, tidak ada kuasa ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak berdaya. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami datang, mari Bapak Ibu Saudara berdoa bersama dengan saya. Oh ya laba. Mungkin kau merasa kering hari-hari ini, lelah, kosong, capek. Oh ya laba, capek hatinya. Lelah datang pada Tuhan, saudara. Kau mengalami stres, sulit tidur, lekas marah, hilang sukacita. Mari datang pada Tuhan. Mungkin saudara mulai kehilangan semangat, kualitas hubungan menurun, kita punya sikap makin kasar, makin keras. Mari datang pada Yesus sekarang. Mungkin saudara sudah mulai hilang kemurahan, hilang kesabarannya, tidak seperti dulu lagi, menjadi orang yang mudah khawatir, mudah cemas, merasa tidak aman. Saudara merasa stres, terluka. Mari minta sekarang, jamah sekali lagi Tuhan, jamah hatiku sekali lagi Yesus, perbarui lagi Yesus. Oh ya There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I
kami sekali lagi. Penuhi kami sekali lagi. Kami lelah, kami capek Tuhan. Kami tahu ketika kami ada dalam menara doa, dalam hadirat, Engkau sendiri yang berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami bisa terbang seperti sayap burung Raja Wali. Kami akan berlari dan tidak menjadi lelah. Kami berjalan dan tidak pernah menjadi ya Tuhan letih. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Ubah hati kami. Ubah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan perbaharui pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Beri tangan meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saudaraku saya ingin sharingkan masih lanjutan seri resilience ya saudara, yaitu bagaimana hidup ya penuh kasih dan kuasa Allah. Ini penting ya, bagaimana hidupnya untuk bisa penuh dengan kasih dan kuasa Allah. Nah, pertanyaannya di sini adalah saya ingin sharing untuk kehidupan sehari-hari begini. Apakah saudara pernah mengalami kehabisan bensin ketika saudara mengendarai motor atau mobil? Ya, pernah nggak saudaraku? Ya, saya pernah waktu nebeng, saudara. Nebeng untuk, pada waktu itu bukan nebeng untuk saya, kita untuk mau pelayanan pada waktu itu. Saya ingat sekali waktu kami masih remaja. Nah, rupanya mobil yang kami gunakan untuk ngangkut alat musik pada waktu itu, ya kan, alat musik segala macam, sound system. Dan rupanya di tengah jalan itu mogok. Tidak ada yang namanya, kenapa? Karena bensinnya habis. Ya, bensinnya habis. Wah, di situ kami mulai kelabakan, dan namanya anak muda kita juga siapin uang. Nah, di situ ya kalau ini seperti kayak percaya nggak percaya pada waktu itu, saudara, saya juga saksikan pada waktu itu kami melayani di Pak Yusuf Roni, masih muda-muda itu kan. Ya, kita semua anak-anak muda semuanya doa. Kita udah tahu ini kayak mogok habis bensin, memang udah mentok dari merah turun ke bawah jarumnya. Kita doa, ini kan kita pelayanan, ya kan, untuk jiwa-jiwa. Kita doakan supaya mobilnya jalan, saudaraku. Bayangannya kan anak muda yang baru bertobat, orang mati bisa dibangkitkan, ini mobil mogok, bisa jalan lagi sampai gedung pertemuan Advent, Jalan Tamrin pada waktu itu, saudaraku. Ya singkat kata ya memang itulah yang Tuhan buat. Kita nggak kira mungkin ada sisa, saya tidak tahu pokoknya jalannya, akhirnya jalan saudaraku. Dan akhirnya kita bisa sampai di sana. Tapi ini nggak mungkin bisa terjadi 2 kali saya mungkin. Saya tidak tahu ya kan saudaraku. Nah, pertanyaannya di sini adalah gini, ini tentang hidup ya saudara ya. Ini tentang kehidup dan kebiasaan kita. Kalau saudara ya naik kendaraan mobil yang ada jarumnya, tuh bisa lihat ya. Kira-kira saudara kan mengisi bensin kembali itu kira-kira pada waktu jarumnya berapa? 3/4 penuh, separuh penuh, atau 3/4 kosong? Apa udah sampai titik merah baru ngisi? Nah ini sangat menentukan daripada itu tentang hidup. Ada banyak orang tunggu merah dulu baru isi bensin. Setelah itu kejadiannya mogok di tengah jalan. Kenapa kita penting? Gitu juga dengan hidup kita saudara. Ada banyak orang hidup dengan seperti orang yang kosong. Hidupnya kosong. Kosong di sini saudaraku, ya artinya bahwa udah gak ada kasih, gak ada kuasa. Kayaknya ya makanya bilang capek, hidupnya capek dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang gini saudara. Kenapa kok penting memelihara hidup tetap penuh dengan kasih dan kuasa Allah? Efesus 6 ayat 10-12 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini resilience ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat berkaitan dengan apa? Perkataan, kata-kata. Saudaraku, kata-kata. Ya, perlengkapan senjata Allah ini maksudnya adalah firman Tuhan sebenarnya.
Saudara tiap hari harus memperlengkapi, mengisi. Saudara isi pikiran kita supaya kita pola pikirnya perbarui dengan firman. Puji Tuhan, kita punya menara doa tiap hari. Kita bebaskan Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan, aku mau isi dan aku mau terima dan aku mau doakan supaya hidup saya bisa mengalami perubahan karena saya ambil keputusan untuk mengubah, memperbaharui cara saya berpikir setiap hari. Katakan amin saudaraku, ya. Jadi suruh kenakan karena melawan tipu manusia. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan musuh kita tuh Alkitab katakan bukan manusia. Saudara, bukan manusia jadi musuh kita. Di sini apa? Di balik itu tetapi melawan apa saudara? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, intinya adalah begini, saya ingin ajak untuk bisa kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan kasih. Saudara harus memperhatikan tentang hidup kita sekarang. Coba cek, saudaraku, ya kan? Seperti halnya mobil dan motor kita itu bisa mogok, ya kan? Kalau tangkinya kosong, tidak ada bensin. Kita pun akan mengalami yang namanya kemogokan. Ya, secara spiritual, emosional, relationship apabila isi tangki hidup kita kosong. Saudaraku, ya, tanda-tanda kita mengalami kekosongan yang mengakibatkan kita mengalami kemogokan. Mogok itu nggak bisa bergerak. Saudaraku, stuck maksudnya, stuck. Ya nggak bertumbuh rohaninya, nggak bertumbuh hubungan yang gak bertumbuh, pelayanan yang gak bertumbuh, bisnis. Ini ngalami stuck, ada kemogokan. Kok doa gak ada jawaban? Ini tanda-tanda ngalami kemogokan. Itu dimulai keadaan itu karena semata-mata dipengaruhi oleh diri kita. Saudaraku, tanda-tandanya apa saudaraku? Kita mengalami kemogokan kosongan. Stres, sulit tidur, lekas marah, hilang sukacita, hilang semangat, kualitas hubungan menurun. Karena curiga terus negatif terus sama orang. Ya kan, sikap kita, attitude kita tuh kasar. Ya saudara, keras. Ya, tidak bisa menghargai orang, pendapat orang. Ya hilang yang namanya kemurahan hati. Kayaknya nggak maklum, sulit ngampunin. Ini tanda-tanda nih kita ngalami kemogokan. Atau kosong diri kita. Kosong dengan kasih, kosong dengan kuasa. Hilang kesabaran. Mudah cemas. Khawatir. Merasa tidak aman. Saudaraku, mudah sekali terluka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan saya mengalami kekosongan sehingga hidup saya seperti itu? Jadi beberapa hari ini kan kita belajar tentang ada orang-orang sulit. Ada orang-orang yang membuat kita stres, yang membuat kita jadi gila. Saudaraku, yang berusaha untuk menyakiti melukai kita. Saudaraku, nah kita akan menjadi seperti tipe 6 orang ini. Tipe 6 orang yang kita bahas beberapa hari ini saudaraku. Kalau hidup kita mengalami apa? Kosong. Kekosongan daripada kasih dan kuasa Tuhan. Nah sekarang kita cek. Saudara Yesus, ya kan? Apa faktor penyebab kekosongan ini? Saya akan bacakan. Saya tulis ada 10 penyebabnya saudaraku. Ini harus dicek. Saudara lihat. Apa yang menyebabkan saya? Kadang-kadang kok tiba-tiba kita dulu sabar. Dulu kita bisa sabar. Tapi sekarang gak bisa sabar. Dulu kita penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Kok sekarang enggak? Itu tanda kita kosong. Ninggi terus ngomongnya. Orang tuh salah terus di mata kita. Itu tanda kita kosong. Nah sekarang kita cek apa penyebabnya. Yang pertama saya bacakan saudara. Kita memulai hari baru tidak dengan isi tangki bensin yang penuh. Ya ini penting. Saudara mau keluar rumah harus pastikan bensin motor atau mobil saudara itu penuh. Saudara keluar rumah, pastikan
ada tangki hati kita. Itu penuh dengan kasih Tuhan. Penuh dengan kuasa Tuhan. Karena saudara sudah nge-charge. Dengan apa? Saat teduh. Saat teduh. Beban-beban saudara serahkan ke Tuhan. Katakan amin. Ini penting. Keluar rumah. Kalau saudara mulai hari dengan kekosongan. Dengan beban yang berat. Karena nanti kita akan lihat saudara. Penyebab-penyebab berikutnya. Yang kedua. Kita tidak punya waktu untuk memperbaharui roh dan hati, roh atau hati kita dan pikiran kita. Jadi nggak ada waktu, saudaraku, ya. Itu karena nggak ada waktu untuk isi bensin. Pokoknya tanggung, masih bisa pakai mobilnya. Kita ngerasa bahwa aku oke, fine saja. Aku nggak ada masalah. Nggak usah doa dengan sungguh nyembah, sungguh-sungguh, nggak gali. Enggak, aku biasa, sibuk, gak ada waktu. Yang ketiga kita mengabaikan, ya kan? Mengabaikan manual book. Nah, manual book. Kan kalau misalnya motor atau mobil pasti ada manual booknya. Buku petunjuk, pedomannya. Ini harus diisi bensin, harus diservis kapan dan lain sebagainya. Tapi kita abaikan, mobil kita mogok atau motor kita mogok. Hidup kita kalau kita gak pernah buka manual book kita. Pedoman hidup kita itu Alkitab. Saudaraku, ya kan? Kita gak akan pernah bisa hidup. Ya kan? Ngerti kehendak Tuhan. Saudaraku. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca Alkitab. Mulai. Itu penyebabnya, kekosongan. Yang keempat penyebabnya adalah kita mengabaikan kebocoran. Apa maksudnya kebocoran? Ya kalau misalnya saudara punya mobil, saudara udah tahu netes terus nih. Di garasi saudara itu banyak sekali oli, banyak sekali bensin. Saudara biarin. Ini bahaya. Ya nanti saudara akan mengalami kemogokan di tengah jalan. Begitu pula dengan hidup kita. Saudara akan menjadi orang yang hidup dengan kosong. Bensin kosong dan airnya mogok, semuanya mogok. Nggak berjalan apa-apa. Karena saudara mengabaikan kebocoran. Apa yang namanya kebocoran? Hidup dalam konflik. Ya, kecewa terus. Benci terus. Sedih terus. Kasihani diri sedih. Ngeritik terus. Ini nguras saudara. Nguras habis isi tangki bensin yang namanya menguras kasih Tuhan. Menguras sukacita. Semangat kita. Harus berhenti. Berhenti. Kita sudah belajar kemarin. Sudah belajar lagi saudaraku ya. Bagaimana menghadapi. Mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Ya. Abaikan. Sudah abaikan. Gak usah konflik. Ya kan. Kasih. Ampuni. Cepat ampuni. Ya kan. Sekalipun mereka belum minta maaf sama kita. Ya kan saudaraku. Udah. Yang kelima saudara kita lihat di sini. Apa penyebab daripada kekosongan. Ya hidup kita. Kita hidup serba terburu-buru. Ya. Kalau hidupnya terburu-buru, kalau mobil tuh digas terus saudara. Itu akan menguras isi bensin. Kalau saudara hidupnya buru-buru, mepet. Terkejar-kejar segala macam. Itu pasti stresnya tinggi. Stres tinggi saudaraku. Ini hati-hati. Karena kendaraan dengan kecepatan tinggi itu nguras isi bensin. Saudara coba mulai. Bukan harus lambat kan. Tenang. Langkahnya, pace-nya tuh harus pasti. Bukan mepet-mepet. Sudah rebahan. Nanti pas sudah mau deket waktu mepet. Waduh. Mana. Ah ini nguras sukacita. Nguras kekuatan. Banyak dalam itu segala aspek nih. Waktulah, uanglah. Apapun saudaraku. Seringkali kita terkuras karena kita hidup dalam emergency. Unit gawat darurat. Yang keenam, saudaraku, apa yang menyebabkan kita mengalami kekosongan? Saya catat, saudara. Kita mengabaikan rambu-rambu peringatan yang udah jarum ini udah ngisi, udah menunjukkan angka merah. Saudaraku, kita nggak mau isi. Ya kita udah tahu nih, udah mulai kurang tidur, udah mulai stres. Ngomongnya udah mulai gak enak terus.
Hubungan semua udah orang mulai berjarak sama kita. Itu udah tanda rambu kita nih. Saudara, mudah terluka, mudah sedih, curiga, khawatir terus. Nah ini udah tanda. Seringkali kita berpikir, saudaraku, kita abaikan. Ya kan, rambu-rambu ini. Karena ada alarm di dalam diri kita sebenarnya, saudara. Kok gak ada sukacita ya? Ya coba dipikir kapan terakhir kali nangis di hadapan Tuhan di jamaah. Bukan nangis karena sedih. Tapi ngalami di jamaah karena ada kasih. Oh itu saudara sedang isi bensin full itu. 7. Apa yang menyebabkan terkuras? Kita punya urapan, sukacita, kita jadi kosong. Yang ke-7 adalah kita memikul beban yang terlalu berat di jalan yang mendaki. Maksudnya gini, kalau mobil, saya suka melihat tuh ya saudara, angkutan-angkutan yang kayak pick up. Itu beberapa kali saya suka lihat kalau di jalanan puncak itu yang di puncak Bogor saudara. Ya, mereka bawa sayur-sayuran, itu berat sekali sampai mau naik gitu saudaraku. Saya pasti nguras daripada bensin, habisin bensin. Jalannya mendaki. Dalam hidup kita ingin sukses ke atas. Tapi kalau beban berat jalan ke atas, saudaraku, itu pasti akan menguras habis. Oleh karena itu, kalau saudara bilang, aku ingin mau bisa sukses, bisa naik. Perhatikan bebannya ini pas dah. Tanggalkan beban tiap hari. Katakan amin saudaraku. Tanggalkan beban. Ya kan saudaraku. Tanggalkan beban saudara. Dengan banyak nyembah, doa. Ngomong sama aku, serahkan Tuhan ketakutanku, kekhawatiranku. Semua kepada Tuhan. Saudara kan lega, ringan. Coba usahakan tiap hari itu lega. Hidup dalam enteng rasanya. Itu akan mudah tenang. Gak berat jadinya. 8 ya. Ya kan 8. Kita beranggapan bahwa ya kita tidak akan pernah kehabisan bensin. Ya kan, kita berpikir bahwa tenang, nggak mungkin kehabisan bensin. Wong tangkinya besar, saya udah isi banyak. Kapan ngisinya terakhir kali? Ngerti saudara? Seringkali keangkuhan, ya itu menolak untuk kita ngecharge. Ya, diam sejenak, coba istirahat. Coba libur, gak kerjakan apa-apa sama Tuhan. Saudara, roh kita perlu bersekutu sama Tuhan. Jiwa kita perlu ketenangan. Tubuh kita juga perlu istirahat. Saudara, kalau saudara mau hidup ya kan di dalam kepenuhan kasih dan kuasa Allah, saudara harus perhatikan ya kan. Jangan sampai beranggapan aku gak mungkin lah seperti itu. Aku udah pelayanan, aku sudah melayani, aku sudah gini, udah hebat. Tidak mungkin aku seperti itu. Jangan sombong. Ya saudara. Ya, yang 9 ya kan. Ini yang masalah besarnya yang 9, 10. Kita tidak mengetahui. Ya kan. Di mana harus mengisi tangki bensin itu. Waduh pening dah. Sudah mau habis, tidak tahu di mana pompa bensin itu. Ini problem besar, saudaraku. Saya ingin beritahu saudaraku, kalau saudara misalnya kosong, ya kan, saudara mengalami kekosongan, kan sebenarnya lelah, saudara harus tahu di mana saudara, ya kan, bisa mengisi kembali. Di mana saudara? Menara doa ini, menara doa online ini. Saya bisa pergi ke gereja. Kalau saudara yang di Palembang, saya bisa datang ke GBMPI Musi Palembinda. Hari Minggu, gak cukup hari Minggu, hari Selasa ada doa pengurapan. Saya bisa datang. Katakan itulah tempat isi bensin. Itulah perlu di-charge. Saudara masuk dalam kul. Di kul itu saudara di-charge. Yang bicara tentang firman. Bicara tentang pekerjaan Tuhan. Seringkali saudara kita kering, kita kosong. Sehingga kita menjadi orang yang mudah stres, mudah marah. Saudara mudah cemas, mudah terluka. Karena kita tuh jarang ngobrol temanya tentang firman Tuhan, tentang pelayanan. Ngomong yang lain-lain. Sekalipun kita ada di gereja seringkali. Nah ini penting ada komunitas rohani. Yang kita mau, kita ngomong tentang Tuhan.
Kita ngomong tentang firman Tuhan. Kita ngomong tentang jiwa-jiwa. Kita ngomong tentang visi Tuhan. Katakan amin. Ini akan ngecas saudaraku. Katakan amin. Saya punya teman. Saya bilang teman. Tapi ini orang udah tua. Dari sejak saya masih bujangan, saya sudah kenal beliau, pasangan suami istri ini. Ya, awalnya beliau adalah kapten kapal. Saudara kapten kapal kerja di perusahaan Pelni pada waktu itu kayak masih bujangan, saudaraku. Saya suka datang ke dan rupanya pada waktu saya jadi pendeta, hamba Tuhan. Saudara, beliau pun jadi pendeta. Beliau juga jadi ketua rayon, saudaraku. Ini pasangan suami istri yang usianya pada waktu itu sudah 70-an tahun lebih. Nah, kita suka kumpul dengan Pak Niko, itu kita bilang namanya doa pengerja, saudara, atau kul dengan Pak Niko. Sebelum acara dimulai, kita suka ngobrol satu dengan yang lain. Tetapi pasangan suami istri ini yang saya panggil om dan tante ini, saudaraku. Ya kan, yang sudah tua, berdua duduk, ngobrolnya asik banget. Bukan sekali. Setiap kali saya lihat tuh ngobrol terus berduaan asik banget. Satu hari saya tanya, om, tante, boleh nanya enggak apa sih rahasianya om sudah tua? 78-an mungkin. Apa 79? Tantenya ya kurang lebih umurnya sama, kurang lebih enggak jauh dari si om ini. Apa yang biasanya orang makin tua itu makin diem, makin enggak asik diajak ngobrol. Dia cerita, om tante dulu juga enggak asik kok ngobrolnya. Tapi setelah kami, ya kan lahir baru, melayani, kami ambil keputusan. Yang kalau kita ngobrol tentang diri kita, pasti kita ribut. Tentang kita, tentang ini, pasti bisa ribut. Keinginan ini. Tapi kami selalu bicara tentang firman Tuhan. Tentang Tuhan, tentang pelayanan. Mikirkan gimana nih keluarga, anak, ini kan firman. Jadi diskusinya makin asik. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, tentang firman Tuhan untuk semua aspek, dia bilang itu yang membuat kami itu nyambung. Ya pantasan masih semangat terus, semangat sukacita terus. Yang membuat kita kehabisan bensin, mulut kita ini udah mulai jarang bicara firman. Bicara tentang Tuhan, pengalaman kita sama Tuhan. Kita ngomong yang lain. Ini cara, saudara tahu di mana saudara isi bensin dan bagaimana caranya isi. Yang semula adalah saudara. Kenapa kita mengalami kekosongan? Ini yang sisi negatifnya. Karena kita tidak mengetahui bagaimana caranya mengisi tangki yang kosong. Saudaraku. Saudara, jangan kita tuh ngerasa apa ya? Hebat gitu loh. Saya berdoa juga, biarlah Tuhan, saya sadarkan saya. Seorang nabi besar, saudara. Ini nabi udah diubah sama Tuhan. Udah nyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Dia masih ngomong, aku nih gak pernah ngalami kosong. Aku nih kosong. Siapa dia? Yesaya. Kita buka Yesaya 49 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata, baca yang keras. Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan apa? Kekuatanku dengan sia-sia dan tidak habis. Kekuatan bisa habis. Makanya dialah saudara, ya, nabi inilah yang berkata ya kan Tuhan ya kan memberikan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Karena dia tahu dia juga mengalami kekosongan. Dia tahu sekarang di mana dia harus isi itu kekosongan. Bagaimana caranya mengisi kekosongan. Menanti-nantikan Tuhan. Dia sendiri mengalami. Siapa lagi saudara yang hebat? Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia pun bilang, aku capek. Aku lelah. Aku lemah. Aku kosong. Saudaraku, coba kita buka. 2 Samuel 3. Ayat 39, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku ini sekarang apa? Masih lemah. Sekalipun sudah diurapi menjadi, ini orang rendah hati. Kadang kita gak mungkin lah aku kayak gitu. Jangan, itu sombong.
Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita mengisi kekosongan kita. Matius 11 ayat 28. Ya, 28 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Katakan amin saudara. Tuhan undang kita. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Jadi kalau saudara mau mengisi kekosongan, saya kasih tahu caranya sekarang. Saudara mau? Saudara mau amin? Dipenuhi. Ya dengan kasih. Seger, kita nangis. Seger. Yang pertama, dengar baik saudara. Saudara harus sadar, saya pakai kata muak. Hidup dengan kekosongan. Kita harus sadar dan muak hidup dengan apa? Kekosongan. Kita harus sadar dan muak hidup dalam kekosongan. Hidup dalam kekosongan menyebabkan kita hidup tanpa kasih, tanpa kuasa, tanpa sukacita. Saudara, kalau kita sudah sadar dan muak hidup dengan kekosongan, maka kita punya keinginan. Keinginan untuk apa? Hidup dipenuhi dengan apa? Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, ya kan? Sukacita. Kita ingin bangkit dan menjadi pemenang. Kayak contoh saudara, anak bungsu yang terhilang, dia sadar dan dia sudah muak dengan hidup di kandang babi yang tidak ada makanan. Dia langsung sadar sesadar-sadarnya bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Lalu akhirnya apa saudaraku? Dia bangkit, dia pulang ke rumah bapaknya. Itu langkah yang pertama, supaya dia bisa menjadi kenyang. Bapaknya bikin pesta. Saudara, bikin pesta buat dia. Yunus, sudah tahu? Yunus dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Tapi Yunus pergi ke Tarsis. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Di dalam perut ikan, Yunus saudaraku mulai sadar dan muak dengan keadaan yang gelap. Lalu saudaraku, dia mulai berdoa. Yunus 2 ayat 7 katakan begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah sadar dan muak dengan keadaan kita nggak akan pernah ya kan mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita. Kalau kita nikmati, beberapa orang bilang, memang aku orangnya keras kok. Kau mau apa? Memang aku orangnya begini. Mau apa kamu? Itu gak akan pernah bisa berubah. Saudara, sampai kita mengalami kepentok. Yang kedua, saudaraku, ya setelah kita muak, sadar muak, lalu yang kedua adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Sederhana sekali. Ya kan? Apa yang kita lakukan di saat kita mengalami kekosongan jiwa, kelelahan secara spiritual dan emosional. Biasanya saudara kalau misalnya lagi lelah, lagi capek, lagi kosong, lagi kehilangan sukacita, kehilangan segala, saudara ngapain? Nonton film, melakukan hobi, olahraga, ya semuanya itu baik. Tapi tidak ada satupun yang dapat memulihkan dan menyegarkan jiwa saudara. Sampai saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sampai saudara berdoa, merendahkan diri. Datang kepada Tuhan Yesus. Jamah aku sekali lagi Tuhan. Yesus berkata, Matius 11 ayat 28 kata, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nabi Yesaya mengatakan lagi, Yesaya 40 ayat 29 katakan apa? Dia memberikan apa? Kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Katakan amin. Nah, saya ingin beritahu gini.
Ya, ketika saudara mengalami kekosongan buat jiwa saudara, sehingga saudara menjadi orang yang mudah stres, mudah khawatir, mudah terluka, mudah marah, mudah tergoncang, itu tanda kekosongan jiwa. Ketika saudara harus mengetahui bahwa pasti kalau saudara cari dunia akan beri nasihat apa? Kamu harus pergi bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Kamu harus pergi mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Kamu harus pergi keliling dunia. Dunia akan bilang begitu. Dunia bilang pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Mungkin saudara berkata begini, ya saudara sudah jauh dari Tuhan, ya kan? Saudara kering karena saudara jauh dari Tuhan. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Saudara berkata begini, apakah Tuhan mau terima saya? Kalau saya berdoa, kalau saya datang sama Tuhan, apakah Tuhan mau terima saya? Mau mengampuni saya? Mau memulihkan saya? Mau memenuhi saya? Saya ingin kasih tahu kepada saudara. Ini Yesus sendiri yang berkata. Yohanes 6:37 katakan apa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan apa? Kubuang atau kutolak. Setiap orang yang datang pada Tuhan, apapun keadaannya. Saudara bisa bayangkan ini. Anak yang terhilang, anak bungsu, dia sudah ambil warisannya. Dia sudah habiskan warisan itu. Dia sudah jauh dari bapaknya. Dia udah tinggalkan bapaknya. Ketika dia mau balik datang kepada bapaknya, bapaknya tidak tolak dia. Sementara anak itu berjalan pulang, ya kan? Dan bapaknya lihat anak itu berjalan pulang, bapaknya berlari saudara menjumpai anak itu, memeluk anak itu dan menangis. Lalu dia berikan yang namanya jubah, saudara, cincin dan juga sepatu. Tuhan tidak pernah tolak kita, saudara. Mungkin saudara berkata, aku sudah kotor, aku sudah hancur, aku sendiri sudah muak lihat diri aku, keadaan aku. Apakah Tuhan muak dengan aku? Tidak. Tuhan tidak pernah muak sama kita. Di mata Tuhan saudara itu berharga. Kita berharga. Dia mengasihi kita. Katakan amin saudara. Datang sama Tuhan. Datang. Rendahkan hati. Terbuka sama Tuhan. Rendah hati. Lembut. Minta Roh Kudus penuhi aku. Penuhi aku sekalian. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Mari katakan sebagai doa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin saudara bisa mengerti akan hal ini saudaraku ya, bahwa Roma 5 ayat 5 katakan apa? Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara perhatikan di sini, saudara perlu Roh Kudus. Saya perlu Roh Kudus. Tiap hari minta Roh Kudus memenuhi kita.
Pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus memenuhi kita dengan apa? Kasih Bapa. Itulah urapan yang menyegarkan jiwa kita tiap hari. Saya ingin menasehati saudara begini. Beberapa di antara saudara, di antara kita saudaraku, berkata begini, Pak Sabta, Pak Pendeta, saya tuh kalau gak baca Alkitab, gak doa tiap hari, rasanya gak enak. Yes. Tapi saya melihat kayaknya kosong orang ini. Kenapa? Dia berdoa dan membaca Alkitab hanya untuk supaya bebas dari tuduhan bersalah. Bukan isi bensin, bukan ngecharge. Kalau gitu cara mainnya. Dan terbukti dia baca Alkitab, dia doa tiap hari. Tapi kok sepanjang hari itu maunya marah terus, mudah tersinggung, nyakitin orang. Ini pasti ada something nih. Hari Minggu ibadahnya berkali-kali. Jadi itu seperti saudara, seperti saya ngecas handphone. Waktu itu saya ngecas handphone, saya pikir saya ngecas, ternyata nggak kena. Pas saya pagi lihat, nah masih merah malah, baterainya makin habis. Rupanya nggak kesambung ke sumber. Jadi baca Alkitab tuh sebenarnya sarana, tapi harus sampai kena ke hati Tuhan. Hati kita harus kena ke hati Tuhan. Makanya sungguh hatinya melekat kepadaku. Harus kita nih kena di hati kita. Hati itu apa? Roh. Roh kita dengan roh Tuhan nyatu. Itu yang bikin seger jiwa kita. Itu yang bikin tubuh kita sehat. Sekalipun mungkin saudara kakak nakal makan babi banyak. Iya. Iya benar. Saudaraku, kalau ini nyantai kena, ngecas. Itu kadang-kadang. Kemarin itu kayaknya highlightnya tuh bukan apa yang kita makan ya. Tapi apa yang memakan kita. Ya kan, apa yang makan kita itu kebencian, sakit hati, kepahitan, ya tak? Kesian diri, itu kan makan diri. Makan, itu. Udah perbandingan apa? Foto kan? Satu ibu vegetarian, wah jaga makanan sehat, olahraga keras. Ibu ini babi lah. Boy apapun, enggak ada ini. Umur 50-an lebih, dua-dua. Yang satu vegetarian makannya dijaga, itu tua. Karena sakit-sakitan, kurus tua. Yang ini seger saudaraku, enggak sakit-sakitan. Jadi rupanya bukan apa yang kita makan, tapi apa yang memakan kita. Saya bisa ngerti, bukan berarti kita makan sembarangan. Tapi lebih harus perhatikan, jaga hati, jaga pikiran dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ, jaga apanya? Penuh terus dengan kasih Tuhan. Kalau penuh dengan kasih, lihat orang bisa kesian. Lihat orang bisa mau bantu. Bisa ngampuni, bisa maklumi. Bisa mau memberkati. Nah ini tanda penuh. Katakan amin saudara. Ya. Ada banyak kemurahan. Yang ketiga, apa yang harus kita buat saudaraku? Kita belajar hari ini. Untuk ngisi. Kita harus belajar mempercayai Tuhan. Sederhana sih kata-katanya. Tapi prakteknya ini dalam. Saudara kalau mau penuh dengan kasih. Hidup dengan penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa. Saudara dan saya harus belajar mempercayai Tuhan Yesus. Kita harus belajar mempercayai firman Tuhan. Karena dengan belajar mempercayai Tuhan dan firman-Nya ini jadi obat penangkal. Obat penangkal apa? Stres, khawatir, cemas. Ya. Matius 11 ayat 29 katakan begini. Belajarlah padaku. Apa? Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang kita belajar dari Yesus? Lemah lembut dan rendah hati. Kenapa kok Tuhan ngajarnya kok
ngajarin kita untuk lemah lembut dan rendah hati. Padahal kita sedang bahas tentang resilient spirit. Harusnya Tuhan kasih tahu bagaimana caranya memiliki daya tahan, daya pukul, daya kuat segala macam. Kenapa kok Tuhan ajar kita tentang belajar daripada aku lemah lembut dan rendah hati. Ini saya ingin beritahu pada saudara begini. Karena lemah lembut dan rendah hati adalah obat penangkal stres dan berbeban berat. Ya kan? Nah, sedangkan penyebab utama stres, penyebab utama kita berbeban berat, hidup dalam ketakutan. Saudara tahu nggak apa? 2. Agresivitas dan arogansi. Agresivitas dan arogansi. Apa maksud agresif? Apa maksud agresif? Kita tidak bisa menunggu. Kita tidak mau menunggu. Kalau udah maunya harus di jalan sekarang. Kehendaknya sekarang. Kita nggak mau nunggu. Itu namanya itu bikin stres. Yang kedua, agresif itu apa? Kita tidak mau berhenti untuk apapun yang tidak kita inginkan. Ini dari sisi yang lain. Memang secara positif ya bagus. Tapi ini menyebabkan stres. Ada waktu kita harus berhenti. Ada waktu harus jalan. Orang yang agresif, dia tidak mau mempertimbangkan apapun dan siapapun. Maksudnya bertimbang, gak usahlah nasehatin aku. Aku nih sudah tahu, ini perlu, ini harus. Stres itu kayak gitu. Kita tidak mau sabar untuk apapun. Kita tidak mau sabar dengan siapapun. Ini namanya agresif. Agresif ini adalah apa saudaraku? Ini penyebab utama stres. Yang kedua apa saudaraku? Arogansi. Arogan. Apa artinya arogan saudaraku? Arogan itu artinya kita ingin menguasai. Kita ingin mengontrol segala sesuatunya. Dan semua orang yang ada bersama kita itu arogan. Semua harus aku, semua harus lewat aku, dan semua orang gak tahu apa-apa, aku yang tahu. Wah, itu arogan. Jadi arogan itu artinya kita mencoba untuk menguasai segala sesuatu. Ya kan? Kita mencoba untuk mendapatkan pengakuan, ini loh aku nih. Kau tahu dah aku siapa? Populer, wah dia hebat. Arogan itu apa saudara? Dia mau coba kontrol, dominasi semua. Ya, intimidasi dengan caranya. Kalau nggak bisa dikendalikan, diintimidasi, ditakut-takut, dibikin stres. Awas kalau kau udah taat, dia pakai aturan untuk ngontrol, intimidasi. Ini spirit jahat, arogansi. Nah, arogansi itu biasanya dibangun atas 2 hal. Apa saudara? Ego dan keangkuhan. Semakin kita angkuh, semakin kita sombong. Saudaraku yang bisnis ya. Saya ingin beritahu pada saudara di sini pelan-pelan. Maka kita akan menjadi semakin egois. Keangkuhan dan keegoisan akan mengakibatkan kita hidup dalam apa? Stres, kekacauan, dan kekosongan. Nah, obat penangkal stres dan kekosongan hidup adalah belajar apa? Lemah lembut. Dan orang lemah lembut itu pasti orang yang mau mempertimbangkan. Apalagi mempertimbangkan petunjuk Tuhan itu pasti itu pertimbangan utama dia. Nasihat. Dia mau sabar, lemah lembut. Mau dengar nasihat. Ya, katakan amin saudara. Ya, ini makanya Tuhan ajar lemah lembut rendah hati. Ya kan? Jadi artinya apa saudara kita belajar dari Tuhan? Kita harus ingatkan diri kita setiap hari. Aku bukan Tuhan. Aku bukan juru selamat. Aku justru membutuhkan Tuhan dan juru selamat. Itu kita belajar. Katakan amin. Tanya. Yang terakhir saudara. Kita perlu terkoneksi dengan keluarga rohani. Ya, ini penting. Kalau saudara mau ngecas, terkoneksi dengan keluarga rohani. Saudara ibadah.
ya kan, raya hari Minggu. Saudara ikut, ya kan, terlibat dalam pelayanan, dalam komunitas-komunitas rohani yang berbicara firman, yang bicara tentang Tuhan dan pelayanan, saudaraku. Ibrani 10 ayat 25 katakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jika kita mengalami kekosongan dalam diri kita, kita butuh gereja. Kita butuh keluarga rohani, saudara-saudara Kristus, supaya kita bisa dipenuhi kembali dan mengalami kepenuhan Dia. Ini ayat terakhir, saudara. Efesus 1:23 katakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu apa? Kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kata jemaat itu gereja, saudara, gereja. Ya kan, saudara? Saudara akan, ya kan, mengalami kepenuhan, ya kan, semua dan segala sesuatu apabila saudara tersambung dengan apa? Terkoneksi dengan apa? Keluarga rohani, yaitu gereja. Tuhan berkata, ya kan, aku akan mendirikan jemaat, aku mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara datang kepada Tuhan di gereja. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau ingatkan lagi kami sekali lagi, Tuhan, bahwa alangkah berbahayanya apabila kami tidak pernah di-charge, tidak pernah recharge, refill. Kami perlu, ya Tuhan, dipenuhi setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami kalau kami, ya Tuhan, keluar rumah tidak dalam kepenuhan kasih dan kuasa. Kami sering mengabaikan, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan. Hari ini, saat ini, kami datang, Tuhan. Penuhi kami, penuhi anak-anak-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Supaya kami bisa melihat tanda-tanda ajaib, mujizat, heran menyertai daripada kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu semua, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk, ya Tuhan, mendukung pelayanan di gereja ini, pelayanan menara doa ini. Supaya berkelanjutan membangun daripada iman kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku, Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
kita. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.